Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Anak-anak, ketika Rasulullah diutus oleh Allah membangun masyarakat Arab, waktu itu masyarakat Arab jahiliyah, dari sisi peradaban buta huruf, dari sisi agama sesat. Yang bisa baca tulis ketika Rasulullah lahir 10 orang kurang lebih. Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Qus al-Ayadi, Antara al-Absi, yang bisa baca tulis. Termasuk Rasulullah juga al-Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dari sisi agama, mereka menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Orang Hindu, orang Buddha menyembah batu, tapi punya kitab suci namanya Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad. Kalau orang Arab waktu itu menyembah batu, itu aja, tidak punya kitab suci, gak ada dasar agamanya, gak ada. Maka disebut dalam Al-Quran dhalalim mubin. Waktu Rasulullah diutus oleh Allah, berhala yang ada di sekitar Mekah 350 berhala itu Tuhan semua, itu Tuhan semua. Ada namanya Allata, ada Uzza, ada Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Suwa', Wad, nama berhalanya antara lain. Bersuku-suku, satu sama lain mudah perang. Kalau sudah perang bertahun-tahun, ada perang Fijar. Waktu itu Rasulullah umur 14 tahun membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Yang bawakan Rasulullah membantu Abu Thalib membawakan panah. Itu perang Fijar gara-gara ada tamu, ontanya dicuri. Antara yang punya onta dan yang mencuri, sukunya perang 40 tahun gara-gara onta. Kalau punya anak perempuan malu, lebih baik dikubur hidup-hidup masih kecil. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya, Sayyidina Umar waktu masih jahiliyah. Yang paling dibanggakan, diagung-agungkan oleh orang jahiliyah ada 3. Satu, syair, penyanyi. Kalau dengan penyanyi mereka mengagung-agungkan, memuliakan. Bahkan mereka menuduh Muhammad itu ingin terkenal. Maka Muhammad itu penyair itu, yang dibaca itu syair itu. Allah membantah, mengkanter tuduhan itu
wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghi. Saya, kata Allah, tidak pernah mengajarkan syair pada Muhammad, dan tidak layak, tidak wajar, tidak pantas, tidak patut kalau Muhammad belajar syair. Jadi kalau ada kamu sekalian sangat mencintai penyanyi, berarti masih jawab, berarti masih yang keras berarti masih jahiliyah. Kalau senang penyanyi boleh, tapi asal ojo nemen-nemen. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah mengagung-agungkan kahin, dukun. Kalau dengan dukun mau hormat sekali. Malah di Nabi Muhammad dituduh yang dibaca itu mantra-mantra perdukunan itu. Allah mengkanter, menjawab wa ma huwa bikahin, atau wa ma bikahin. Muhammad bukan dukun. Yang ketiga, mereka sangat menghormati sahir, tukang santet, tukang sihir. Nabi Muhammad pun dituduh sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Al-Quran menjawab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca oleh Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya lah, bukan dari dirinya, bukan karangan Muhammad, bukan, tapi itu benar-benar wahyu langsung dari Gusti Allah. Maka kalau kamu sekalian ada yang percaya pada dukun, ada yang percaya pada tukang santet, berarti masih jahiliyah. Ada nggak yang percaya pada dukun? Ada nggak yang percaya pada dukun? Nggak ada ya. Kalau percaya pada dukun berarti masih jahiliyah. Nah, Allah memberikan guidance, petunjuk pada Muhammad dalam rangka membangun masyarakat Arab yang seperti itu. Gimana caranya gimana? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama kali, langkah pertama, kata Allah, Nabi Muhammad menyampaikan tilawatil Quran, bacakan Quran untuk mereka orang Arab. Itu perintah pertama, langkah pertama. Orang Arab semua kagum dengan Al-Quran. Bahasanya, redaksinya indah, isinya cerita Adam Hawa di surga, digoda iblis keluar dari surga, diusir. Kondi Muhammad tahu cerita itu, baca nggak bisa, ngaji nggak pernah, sekolah nggak pernah, melancong ke luar negeri nggak pernah. Paham tidak? Paham tidak? Muhammad bisa cerita banjir topan Nabi Nuh, bisa cerita Ibrahim dibakar api oleh Nemrud dan tidak terbakar, bisa cerita Nabi Musa punya tongkat yang sakti, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang sudah mati. Cerita itu tuh Muhammad dari mana? Membaca gak bisa, ngaji gak pernah, sekolah gak pernah, bergaul gak pernah, bergaul dengan orang-orang pintar gak pernah. Maka orang Arab terheran-heran, kagum. Hanya saja ada yang menerima kemudian beriman, tapi banyak yang menolak, tidak mau beriman. Yang beriman dengan sebab mendengarkan Al-Quran, Sayyidina Umar
Waktu itu Sayyidina Umar keluar dari kota Mekah setengah bulan, keluar dari kota. Pulang masuk kota Mekah, mendengar berita adiknya Sayyidah Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, saya tempelengin, saya gebugin. Datang ke rumahnya sana, sampai di depan pintu adiknya Fatimah. Fatimahnya sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'an tashqa. Quran saya turunkan kepadamu bukan untuk membuat celaka kepadamu, tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa yang mampu mau diberi peringatan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman namanya, yang menguasai aras dan seluruh alam semesta ini. Itu Umar mendengarkan bacaan itu, oh bahasa Jawa ngelumpruk, bahasa Jawa terduduk, lemes, gemeter. Jangan kan mau nempeleng adiknya, malah apa? Malah apa? Terduduk. Paham nggak? Paham nggak? Paham betul cerita ini? Paham nggak? Umar terduduk di depan pintu, masuk ke rumah adiknya. Kertas yang dipegang oleh adiknya Fatimah tadi direbut, dan Sayyidina Umar pun ikut membaca dengan gemetar dan berkeringat dingin. Selesai membaca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ngetok pintu, ternyata Nabi Muhammad sedang di dalam dengan para sahabat. Sahabat ketakutan karena Umar terkenal preman, bajingan. Tapi Nabi dengan tenang membuka pintu. Sayyidina Umar masuk, merangkul Rasulullah dan membaca kalimat syahadah. Masuk Islam. Nabi berkata, ini doa saya terkabul oleh Allah, karena saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Satu Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham. Siapa itu? Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Ya Rasulullah mengharapkan kalau nggak Umar bin Khattab ya Abu Jahal masuk Islam. Ternyata hidayah turun pada Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah wa ya ashabi, rekan-rekanku, mulai besok baca Quran, belajar Quran di masjid, jangan di sini. Mulai besok sholat di masjid, jangan di sini. Jangan takut, ada saya. Gitu. Perjuangan harus ada kayak gitu. Jangan khawatir, ada saya. Harusnya kayak gitu tuh. Ya, itu salah satu contoh orang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran ketika zaman Rasulullah tidak ditulis. Sebagian sahabat punya tulisan tapi tidak sempurna. Enggak 30 juz, enggak ada sahabat punya tulisan Quran 30 juz, enggak ada. Sahabat A punya tulisan surat Baqarah, sahabat B punya tulisan surat Ali Imran, sahabat C punya tulisan surat Al-Maidah. Enggak ada yang punya tulisan 30 juz. Kenapa? Karena mereka semua hafal Quran. Sahabat Nabi itu semua hafal. Nah, orang hafal kan nggak butuh tulisan. Nah, saya ini hafal kulhu, falak, nas saya hafal, nggak butuh tulisan saya. Al-Fatihah saya hafal, saya nggak butuh tulisan.
udah hafal butuh tulisan. Lah sahabat semua hafal Quran, gak butuh tulisan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berpikir umat Islam semakin bertambah, tidak mungkin semua hafal Quran, tidak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar mempunyai keputusan Quran harus ditulis. Waktu itu Sayyidina Umar ragu-ragu, apakah Anda akan melakukan hal yang tidak diperintah Rasulullah? Ya. Sayyidina Umar ragu-ragu waktu itu, apakah Anda ini akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menulis Al-Quran? Ya, saya lakukan. Maka terbentuklah tim penulis Quran, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Muawiyah, siapa lagi, dan seterusnya, ada 10 orang penulis Quran. Dan ditulis, dibagi ke kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Setelah zaman Sayyidina Umar, satu kota dengan yang lain bacanya bertentangan, beda-beda. Maka Sayyidina Umar berpikir keras, ingin menulis ulang. Belum sampai terlaksana, Sayyidina Umar sudah wafat. Ganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman melakukan semua Quran yang ada di kota-kota tersebut, tarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah jadi tulis ulang, yang lain bakar. Hanya satu yang resmi, yang benar. Sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa? Mushaf yang ditulis ketika zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Bukan mushafnya Pak Utsman pedagang bakso, bukan. Dikira mau Utsman dagang bakso. Nah, tapi ketika itu, ketika zaman Sayyidina Utsman Quran ditulis itu, belum sempurna tulisan Quran, tulisan Arab belum sempurna. Ora ono titike, ba, ta, sa, nun, ya, podo. Saya punya di rumah fotokopinya, Mushaf Utsman, saya punya fotokopinya. Gak bisa baca saya, untuk barokah aja saya simpen. Masyarakat Islam yang di luar, yang tidak hafal, tidak hafid Quran, kesulitan baca Quran. Bedanya piye antara bata, nun, ya, jim, ha, ho, podo, dal, dal, podo, ro, zai, sama, sin, shin, gak ada bedanya. Maka ada seorang ulama tahun 59 Hijriah, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wadi'un nuqat 'alal huruf, menggagas titik di setiap huruf. Ba titik ngisor siji, ta titik dhuwur berapa? Sa titik dhuwur berapa? Jim titik satu di tengah, ha non titik, kho titik satu di atas, dan seterusnya. Baru umat Islam, wah ini gampang baca Quran, sudah ada titiknya ini. Lama-lama umat Islam semakin banyak sampai ke negara Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan seterusnya lah, yang bukan orang Arab. Sudah ada titiknya pun masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Tahun 175 menggagas syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasydid, sukun. Yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wah, masyarakat Islam senang.
gampang cok rasa ikut sama harokate. Tapi masih banyak orang baca Qurannya salah. Kalau sahabat benar semua baca Quran, kalau sahabat. Ini orang masuk Islam bukan dari Arab, makhrajnya salah. Keluarnya suara dari tenggorokan, namanya makhraj. Keluarnya apa? Suara dari tenggorokan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, sopo? Wafat tahun 224 Hijriah, menggagas, mengarang ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terminologi idhar, idgham bi gunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, majaz, huruf halak. Paham tidak? Coba saya ulangi nih, saya tanya. Pertama kali bikin titik siapa? Siapa? Nah, pinter, cerdas. Yang bikin harokat siapa? Yang bikin ilmu tajwid siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itulah jasanya para ulama. Mohon maaf ya, mohon maaf anak-anak ya. Semua itu bukan orang nyaman. Bukan orang nyaman, bukan ba'awi, bukan. Paham tidak? Ya. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulillah wa rasul. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau baca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham ya? Maka lahirlah ilmu nahu. Yang menggagas ilmu nahu namanya Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan nama panggilan Imam Sibaweh. Paham tidak? Imam Sibaweh bukan orang Yaman. Ada lagi orang yang meneliti keindahan bahasa Al-Quran dari sisi maknanya, kandung maknanya luar biasa. Maka lahirlah ilmu ma'ani. Dari cara, metode Quran menyampaikan penjelasan luar biasa. Maka lahirlah ilmu bayan. Dari redaksinya, redaksi lafalnya luar biasa. Maka lahirnya ilmu badi'. Tiga ilmu ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', namanya ilmu balaghah. Siapa? Yang pertama kali menggagas ilmu balaghah Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Bukan orang Yaman. Ulama di Yaman nggak ada. Ulama dari Baghdad kebanyakan, beberapa dari Mesir, 3 dari Andalus. Jadi betapa besarnya jasanya para ulama. Waktu Rasul masih hidup, sahabat hafal Quran, tidak butuh tulisan. Cara bacanya semua benar karena mendengar langsung dari Rasulullah. Nggak ada yang salah bacanya. Lah hebatnya Al-Quran, sudah 15 tahun sampai sekarang, 15 abad sampai sekarang, tidak ada bertambah dan tidak berkurang. Satu huruf pun, satu titik pun. Kenapa? Karena dijaga oleh huffadzil Quran. Jadi kalau kamu sekalian hafal Quran, berarti Anda memelihara, menjaga, merawat orisinilitas Al-Quran.
kalau ada penerbit salah, sengaja atau enggak sengaja, kalau ada pencetak Quran salah, sengaja atau tidak sengaja, ketahuan oleh yang hafal Quran. Luar biasa itu. Saya nggak hafal Quran, saya tidak hafal Quran. Saya nggak hafal Quran. Apanya kulhu, falak, nas, hafal itu. Paham dia? Mudah-mudahan mendapatkan ilmu nafi' ala barakatillah, yaftah ali qulubakum wa yassir umurakum wa yaqdi hawaijakum wa balu maqasidakum min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana wa tullabina bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wal hamil gham wal amrad al asqam wa an taj'alahum farajan wa makhraja. Allahumma nas'aluka bimaqa'idin 'izmin 'arsy wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru ala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi adna bil khair wal yatalaffaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.